selesai. Siapa kedua kelas? Gunawan, Pak. Ya, kepada Ananda Faisal silahkan pimpin doanya. Lah sebelum mulai pelajaran, tentunya kita pimpin doa lebih dahulu. Doa, mulai. Doa selesai. Amin. Sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir? Andi. Kembali. Siapa ini? Mana dia? Andi juga Tidak tidak tahu, masuk. Pak. Ada. Sudah 2 minggu dia tidak. Katanya sibuk ini Pak, sibuk mancing deh Pak. Parah nih. Gak mau sekolah ini, gak mau belajar demi mancing. Ya, Bapak juga hobi mancing. Nanti Ya. Bapak akan mancing bersamanya. Sebelumnya tolong perhatikan kalau ada tas yang tidak rapi atau berisi sampah silahkan ambil dulu supaya lebih enak belajar. Sudah, Pak. Sebelumnya minggu kemarin belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Sudah lupa atau nggak masuk juga minggu kemarin? Tentang kurban. Oh, tentang kurban. Apa itu kurban? Menyembeli Menjembeli hewan kurban. hewan kurban. Hewan kurbannya seperti apa? Seperti sapi, Sapi, kambing, unta, unta, domba, dan lain-lainnya. asal. Oke. Hari ini saya tahu kita belajar tentang apa? Nggak tahu. Tidak ada. Kita hendak. Materinya Nggak tahu. Tidak tahu. iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oh, Ada yang tahu hari akhir seperti apa? tidak. Tidak Pak. Oke, iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah. Jadi hari akhir adalah di mana alam semesta ada dunia yang kita pijak ini atau yang kita singgahi ini akan hancur lebur di hari tersebut. Sedangkan menurut istilah iman kepada hari akhir ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Jadi orang melakukan zina itu secara terang-terangan seperti di seperti di jalan raya, di pinggir jalan atau di taman-taman. Kalau di kos Pak, Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kos itu tempat tertutup tapi masih terang juga dijaga oleh Allah. Yang ketiga, itu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang haram. Jadi banyak orang atau pemuda atau remaja-remaja yang mabuk-mabukan seolah mereka menganggap itu bukan haram. biasanya di mana Pak? Biasanya di pantai. Oh, Bapak tahu Pak? Bapak tahu? Di kos Bapak sering tidak? Bapak sering lihat. Bukan sering Lanjut. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Ada yang tahu yang tanda-tanda kiamat besar? Matahari terbit dari barat. Lagi
Turunnya apa nih Pak? Apa itu? Siapa namanya? Ya, lanjut baju. Dukun Pak. Bagus. Dajjal. Benar, semuanya benar jawabannya. Tapi di sini Bapak menuliskan yang beberapa. Yang pertama, waktu berputar semakin cepat. Yang kita rasakan dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, yang merasakan yang begitu cepat, tidak seperti dulu waktu kita kecil. Yang kedua, matahari terbit di sebelah barat. Nah, yang ketiga ini keluarnya Dajjal. Siapa Dajjal tuh Pak? Dajjal itu makhluk yang Menyeramkan. ya menyeramkan banget. Matanya satu, Satu apa dua apa? Dua orang dua apa? satu ada dua. Yang seterusnya adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang mengupas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Tanda yang terakhir hilangnya Al-Qur'an dari mazhab dan hati umat manusia hingga hilang pedoman. Selanjutnya peristiwa sesudah hari akhir. Ada yang tahu peristiwa apa yang terjadi setelah hari akhir? Kita. Di sini ada beberapa. Yaumul Barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Masyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Sirat, Syafaat, surga dan neraka. Yaumul Barzah, ada yang tahu apa itu Yaumul Barzah? Alam kubur. Alam kubur. Yaumul Barzah adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Jadi setelah kita mati dan meninggal, nanti kita dibangkitkan lagi dari kubur untuk menghadap Allah, gunanya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita, apa yang kita lakukan di dunia selama kita masih hidup. Yaumul Ba'as, Anda tahu Islam apa itu Yaumul Ba'as? Tidak tahu Pak. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Oh itu lagi ya Pak? Iya, tapi beda alam, bukan kayak di dunia. Alam apa itu Pak? Ya, Yaumul Ba'as. Yaumul Masyar, ada yang tahu? Udah ya. Dikumpulkan di Karangasem Pak. Oke, benar. Yaumul Masyar adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah. Jadi setelah kita mati terus dibangkitkan lagi, terus dikumpulkan lagi untuk menunggu keadilan dari Allah terhadap kita. Nah, Yaumul Hisab, Anda Sarul. Apa Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi Yaumul Hisab hari di mana saudara kita telah meninggal dunia. Terus di hari itu hari perhitungan amal perbuatan kita selama kita hidup dan apa yang kita lakukan di dunia. Yaumul Mizan, ada yang tahu? Yaumul Mizan, penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya setelah hidup di dunia. Jadi amal baik dan buruk kita itu
meninggal masih dipertimbangkan banyak buruknya atau banyak baiknya. Sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Jembatan apa ya? Jembatan emas kan? Jembatan triliun kan? Sirat adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbangkan amal baik buruknya. Jadi tadi setelah beliau memizan, kita menerima penimbangan amal baik dan buruk kita lanjut ke sirat. Nah, di sini kita setelah keluar hasil dari penimbangan, kalau banyak buruknya kita sudah ada jalannya untuk jalan penentu masing-masing manusia dari amal baik dan buruk. Syafaat. Ada yang tahu syafaat? Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman Islam dan ihsan. Surga dan neraka. Ada yang tahu? Tidak, belum pernah merasakan. Sama, Bapak juga belum merasakan. Surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Hikmah iman kepada hari akhir. Pertama, di sini memperoleh ketentraman dan ketenangan. Kedua, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Nah, di sini fungsi iman kepada hari akhir. Ada yang tahu fungsi kita beriman kepada hari akhir? Pertama, menambah iman serta ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, lebih taat kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu meminta ampunan kepada Allah. Nah, ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan ditanyakan. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Kan sebelum kita meninggal dunia kan nanti kan ada asap ya, yang untuk mematikan semua umat Islam yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, kalau orang yang beriman kalau udah ada satu, kalau nggak mati bagaimana, Pak? Kan orang beriman kan pasti mati kalau ada asap itu kan. Kalau orang beriman yang nggak mati itu bagaimana? Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana jika orang beriman tidak meninggal apabila sudah kena dukun dajjal? Kematian adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau dihindari. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, tidak peduli siapapun mereka atau apapun keadaan mereka. Dengan demikian, orang beriman tidak dapat menghindari kematian. Bahkan jika mereka telah menghadapi dajjal, kematian adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari. Ada yang lain ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu Bapak kasih tugas.
Ini tugasnya masing-masing, tolong dicatat soalnya. Nggak banyak kok, cuma 2 buku dan ada 2 aja. Ada 2 aja. Yang pertama, soalan pertama, jelaskan tentang definisi hari akhir dan tanda-tandanya. Soal nomor 2, Jelaskan tentang definisi hari akhir dan tanda-tandanya. Ayo. Sudah? udah Soal nomor 2, apa hikmah beriman kepada hari akhir? apa cuma beriman pada hari akhir. Silakan Bapak beri waktu 2 detik. 3 menit, 3 menit. 3 menit mulai dari sekarang. Kalau sudah ada, silakan ajukan tangannya untuk menjawab. Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Hari akhir disebut juga hari kiamat, adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, di mana seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya dan diberi balasan berupa surga atau neraka. Hari akhir termasuk rukun iman kelima dalam Islam dan wajib diimani oleh setiap muslim. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tanda-tanda kecil yang sudah banyak terjadi. Yang pertama, ilmu agama berkurang, bodohan merajalela. Yang kedua, banyak orang bersaksi palsu. Ketiga, wanita lebih banyak dari laki-laki. Keempat, munculnya banyak fitnah dan kerusakan. Kelima, banyak orang tua membangun gedung tinggi. Tanda besarnya yaitu yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga munculnya Ya'juj Ma'juj, yang keempat matahari terbit dari barat, yang kelima keluarnya binatang dari bumi, yang terakhir terdengarnya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir yaitu mendorong berbuat baik dan menjauhi maksiat karena sadar semua perbuatan akan dibalas. Kedua, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut akan azab akhirat menjadikan seorang lebih hati-hati. Yang ketiga, menguatkan kesabaran saat mengalami musibah. Orang beriman yakin ada balasan yang lebih baik di akhirat. Yang keempat, tidak terpesona dengan dunia, menyadari dunia sementara dan akhirat adalah tujuan utama. Yang terakhir, mendorong keadilan sosial. Orang yang beriman akan berbuat adil karena takut pertanggungjawaban di akhirat. Selesai Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan kepada Ananda Gunawan. Jawabannya ada yang lain ingin menjawab? Oke. Mungkin gak jauh beda sama juga dengan Gunawan, Pak. Iya. Iya. Ada yang belum mengerti? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Baiklah, kayaknya sudah mengerti semua dari materi hari ini, dari materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Belum Bapak tutup, silahkan ketua kelas bacakan doa kembali. Kembali ke dunia lagi. Bacakan doa pulang dengan doa pembuka saja, dengan doa penutup. Pada ketua kelas silahkan mulai. Untuk pada hari ini tentunya kita berdoa
kasih. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran kita hari ini. Kepada Allah Bapak mohon ampun